Selamat pagi saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan. Kita jumpa lagi pagi ini di dalam anugerah Tuhan. Pada hari Kamis 7 Juli 2022, kita menyediakan hati kita untuk menerima renungan yang berjudul Belajar dari Kehidupan Hana. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. Kita akan membaca 1 Samuel pasal 2 ayat 1. Demikian bunyinya. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Saudara-saudaraku, bagi bangsa Israel, kemandulan merupakan aib. Seorang wanita yang tidak mempunyai anak akan dipandang sangat rendah. Masalah kemandulan seperti ini tentu saja sangat menyusahkan hati Hana. Masalahnya bertambah berat karena madunya yang bernama Penina selalu menyakiti hatinya karena kemandulannya itu. Dari tahun ke tahun, Hana hidup dalam kesedihan dan penderitaan batin. Ia selalu menangis dan tidak mau makan. Tetapi hal yang indah dari Hana adalah kita melihat ada 3 hal yang begitu berharga yang patut juga kita miliki. Yang pertama, Hana adalah seorang yang pantang menyerah. Ia hidup pada zaman hakim-hakim, zaman di mana banyak orang berpaling dari Allah dan hidup menurut keinginannya sendiri. Kondisi kerohanian saat itu sangat tidak mendukung untuk seseorang tetap setia kepada Allahnya. Gambaran kerohanian Israel yang merosot dapat kita lihat dalam kehidupan anak-anak Imam Eli yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 17 dan ayat 22. Di sana diceritakan bahwa mereka tidak mengindahkan Tuhan dan mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Rumah Tuhan dijadikan tempat maksiat. Dengan demikian mereka menjadikan umat Allah berdosa. Tuduhan Imam Eli bahwa Hana sedang mabuk menyiratkan bahwa saat itu rumah Allah sudah biasa dijadikan tempat untuk bermabuk-mabukan atau pemuasan hawa nafsu. Saudara-saudara, Hana hidup dalam masa yang tidak mendukung untuk terus setia kepada Allah. Banyak sekali orang yang telah menyerah dan berpaling dari Tuhan, tetapi Hana tidak sama sekali. Dari tahun ke tahun ia datang dan berdoa kepada Allah. Meskipun jawaban doanya belum kunjung datang. Hana berhadapan dengan kebisuan Allah saat itu. Tetapi ia tidak pernah menyerah. Ia terus berharap kepada Allahnya. Hal yang kedua adalah bahwa Hana orang yang tetap setia. Allah mengingat Hana dan menjawab doanya dengan memberikan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang datang kepada Tuhan berdoa memohon hanya ketika menghadapi masalah. Tetapi setelah Tuhan memberikan jalan keluar, setelah doa-doanya dijawab, mereka lupa akan Tuhan. Tidak demikian halnya dengan Hana. Di dalam 1 Samuel pasal 2 kita melihat nyanyian syukuri yang ia naikkan atas perbuatan Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Hana tetap setia bersekutu dengan Allahnya sekalipun ia sudah dilepaskan dari masalah. Dan ketiga, Hana berani memberikan miliknya yang sangat berharga. Hana tidak hanya berani meminta, tetapi ia juga berani memberi. Anak yang dinanti-nantikan Hana sekian tahun tentulah sangat berarti baginya. Tetapi di usia yang masih sangat kecil, Hana harus berpisah dengannya. Ia harus menyerahkan anak itu kepada Allah. Hana bisa saja memutuskan nasarnya secara sepihak dengan tidak menyerahkan anak itu.
tetapi ia tidak mau melakukannya. Hana tidak hitung-hitungan dengan Allah dan Allah pun tidak hitung-hitungan dengan dia. Allah memberikan lagi 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kita bisa membacanya dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini kita telah belajar dari kehidupan seorang wanita yang bernama Hana. Di dalam hidupnya kita melihat ada 3 mutiara yang begitu berharga di mata Tuhan. Maka patutlah kita juga memiliki ketiga mutiara itu, yaitu pantang menyerah. Walaupun sekeliling kita tidak takut akan Tuhan, kita tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan, hormat, mentaati perintah Tuhan. Kedua, tetap setia. Walaupun masalah kita sudah terjawab, tetapi kita tetap dekat dengan Tuhan, tetap bersyukur, tetap menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, tidak menjauh dari Tuhan. Karena banyak orang-orang Kristen yang datang kepada Tuhan hanya ketika menghadapi masalah. Tetapi setelah Tuhan memberikan jalan keluar, setelah masalahnya selesai, setelah doanya dijawab, maka lambat laun hidup mereka mulai jauh dari persekutuan dengan Allahnya. Tetapi jangan sampai kita seperti itu. Kita harus tetap setia sebagaimana Hana sesudah ia menerima anak yang dimintanya dari Tuhan. Ia tetap setia. Ia tetap memiliki persekutuan yang erat dengan Allah yang ia sembah. Dan ketiga, dia berani memberikan apa yang tadinya dia nanti-nantikan dari Tuhan. Anaknya yang pertama ini, dia tidak sayang untuk menyerahkan kembali ke dalam tangan Tuhan, agar dipakai sebagai alat untuk Tuhan. Seringkali saudara, apa yang kita minta dari Tuhan, yang sudah kita dapatkan, itu kita pegang erat, tidak mau melepaskannya. Padahal kalau kita mau memberikan kembali, mempersembahkan kembali apa yang kita miliki sebagai jawaban doa kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang jauh lebih baik. Pagi ini kita belajar untuk memiliki 3 hal yang indah ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini kami mengucap syukur karena setiap hari Tuhan memberi kesempatan bagi kami supaya kami belajar hal-hal yang penting dalam kehidupan ini. Tolonglah kami Bapa, agar tidak ada seorang pun di antara kami yang hanya puas mendengar saja, tetapi setelah itu melupakan apa yang kami dengar, sehingga segala pelajaran yang kami terima lewat renungan setiap hari itu tidak ada gunanya bagi kehidupan kami. Tetapi pagi hari ini kami mohon kiranya Bapa menjamah hati kami, Roh Kudus menopang kami, supaya kami memiliki kerinduan untuk menjadi orang-orang Kristen sejati yang memiliki hal-hal yang begitu berguna dan indah di pemandangan Tuhan, sehingga menyebabkan hidup kami ini berubah. Hidup kami mengeluarkan buah-buah yang manis di hadapan Tuhan. Hidup kami menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Hidup kami tidak sama dengan apa yang ada di dunia ini, tetapi kami menjadi umat yang kudus, yang hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa yang telah kami dengar,
Kiranya Roh Kudus memeteraikan dalam hati dan pikiran kami. Bukan hanya kami senang mendengar, lalu tidak mengingatnya kembali, tidak merenungkannya, tetapi justru setiap hari kami mengambil pelajaran-pelajaran yang Kau sampaikan untuk membuat hidup kami ini semakin indah di hadapan Tuhan karena dihiasi oleh karakter-karakter Kristus. Kuatkan kami senantiasa ya Roh Kudus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita bersiap-siap untuk beraktivitas hari ini. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, tetaplah bertekad untuk menjadi orang yang pantang menyerah, tetap setia, dan berani memberikan milik kita kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Biarlah kita pun mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kita. Tuhan pasti memberkati orang-orang yang hidupnya menyenangkan dan berkenan di hadapannya. Amin.